Seorang emak-emak nekat berbonceng 6 penumpang menggunakan sepeda motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Dengan santainya, seorang ibu-ibu mengendarai sepeda motor membonceng 6 orang berpakaian sekolah melintas di jalan raya yang ramai kendaraan. Kelima penumpangnya merupakan siswi perempuan dan 1 orang bocah laki-laki yang dibonceng di bagian depan motor. Diduga mereka adalah anak dari sang emak-emak. Pasca viral, Satlantas Polrestabes Makassar melakukan pelacakan identitas pengendara. Hasilnya, petugas tidak menemukan daftar nomor polisi kendaraan tersebut di bagian samsat atau registrasi di buku BPKB. Jadi setelah kami telusuri dan kami lacak, ternyata identitas penopol tersebut tidak terdaftar di samsat atau di registrasi yang ada di BPKB atau direktorat. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sebenarnya melanggar. Apalagi polisi mengimbau agar pengguna sepeda motor tidak lagi berboncengan lebih dari 2 orang karena membahayakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. PDAM bocor. Kepanikan terjadi saat pipa sentral atau pipa saluran utama air bersih milik Perumda Tirtawening tiba-tiba jebol. Titik pipa rusak di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Patununggal, Kota Bandung. Semburan air dengan debit tinggi membanjiri permukiman. Jalan tergerus, 2 rumah yang berada tepat di samping pipa ambruk tergerus aliran air. Sementara ratusan rumah lainnya menjadi korban tergenang air. Saya mah tiba-tiba kaget, baru keluar dari rumah itu, genteng rumah saya bruk hancur. Terus saya lihat itu PDAM-nya pecah dari ruang bawah dekat depan, pas depan rumah saya. Saya juga takut, langsung mau pengen kabur, tidak bisa ngambil apa-apa satupun dari rumah. Itu airnya kayak air pancuran ke atas. Warga yang menjadi korban tak sempat menyelamatkan harta benda. Sementara, tidak ada korban jiwa ataupun luka. Belum diketahui penyebab pipa berukuran besar jebol. Sejumlah petugas Perumda Tirtawening telah berada di lokasi kejadian. Namun, belum ada keterangan resmi terkait peristiwa ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Pemirsa, gudang arsip Rumah Sakit Umum Permata Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini kebakaran terjadi saat jam kerja dan membuat karyawan panik. Warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah dihebohkan dengan adanya kebakaran sebuah gudang arsip dan tempat servis komputer di lantai 3 milik Rumah Sakit Umum Permata di Jalan Rekso di Putro, Blora. Diketahui kejadian ini terjadi pada Rabu pukul 11.30 siang pada saat jam kerja. Karyawan yang sedang rapat mendengar suara gemuruh di luar ruangan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran sempat menyebabkan kepadatan arus lintas. Dalam waktu kurang lebih setengah jam, api berhasil dipadamkan. Jam 11:30 siang, waktu kita sedang ada rapat di ruang pertemuan Aula 2 itu, kita mendengar sedikit suara gemuruh di atas. Dan gemuruhnya semakin terdengar keras, ya kita lihat dari jendela pintu, ternyata ada asap. Sudah kita terus turun dan kita laporkan kejadiannya. Diketahui sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun dokumen berupa arsip ludes terbakar termasuk lemarinya. Belum diketahui juga berapa kerugian yang dialami akibat peristiwa ini, dan pihak kepolisian masih mengolah tempat kejadian perkara. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Bisa sebuah minibus terbakar saat melintas di Jalan Sumarkon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api diduga muncul akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran menimpa sebuah minibus di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Diduga penyebab kebakaran akibat terjadi korsleting listrik. Menurut sopir minibus Ari Irawan, percikan api muncul pertama kali dari bagian mesin ketika melintas di jembatan Samurekon. Ari mengaku langsung keluar dari mobil karena api cepat membesar.
namun lupa menyelamatkan berkas seperti KTP dan SIM yang tertinggal di dalam minibus. Sempat pakai apar kan tadi kan, cuman apar habis, saya larilah ke daftar yang di situ tuh. Itulah mungkin telat penanganan ya, jadi makin parah mobilnya. Apa sih yang di dalam yang terbakar? Kalau ini sih identitas ya Pak ya, identitas, kayak KTP, SIM, ATM. Untuk unit yang dikerahkan 1 unit dari sektor Bekasi Selatan. Dan untuk penyebab kebakarannya diduga terjadinya konsleting arus listrik. Setelah api berhasil dipadamkan, minibus yang terbakar dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota untuk penanganan selanjutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pusat Sumatera Selatan lumpuh, ini listrik mati total di sebagian besar Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi SUTT 275 KV Linggau Lahat. Seluruh sektor di Palembang lumpuh total pada Selasa 4 Juni. Aliran listrik padam di wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu LPG. Rumah tangga, sektor usaha, pelayanan publik hingga lampu traffic light di jalan terkena imbasnya. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi SUTT 275 kV Linggau Lahat. PLN tengah mengupayakan pemulihan sistem di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pemulihan diprioritaskan pada fasilitas pelayanan publik, rumah sakit, dan layanan angkutan yang menggunakan kelistrikan. Namun sejauh ini baru 80% layanan listrik yang berhasil dipulihkan. Penyebab gangguan transmisi SUTT juga belum diketahui pasti. Jadi ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat. Dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami, PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan. Untuk penyebabnya belum diketahui berarti sampai sekarang? Untuk saat ini kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan dulu ya. Salah satu layanan publik yang terdampak pemadaman listrik adalah pasokan air bersih. Perumda Tirta Musi Palembang hanya beroperasi 50% karena lebih dari 190 pompa water treatment plant dan booster terganggu. Aliran air bersih bagi 342.476 sambungan pelanggan terputus. Jika pasokan listrik normal kembali, dibutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk mengembalikan kapasitas layanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, banjir berkepanjangan yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan membuat sejumlah siswa harus berangkat dan pulang sekolah menggunakan perahu kayu. Mereka bahkan melaksanakan ujian semester di kelas darurat karena seluruh bangunan sekolah terendam banjir hingga 1 meter. Para siswa sekolah dasar ini diantar oleh orang tua mereka menggunakan perahu kayu menuju sekolah di tengah banjir setinggi hingga 2 meter di Kecamatan Malangke, Barat, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ada juga orang tua terpaksa mengantar anak mereka ke sekolah dengan berjalan terobos banjir. Para siswa ini pun terpaksa melaksanakan ujian semester dan belajar mengajar di kelas darurat yang dibuat secara swadaya. Hal ini dilakukan lantaran seluruh gedung sekolah dasar negeri 206 Limbong Wara terendam banjir yang sudah terjadi selama 3 bulan. Sebelumnya, pihak sekolah sudah meliburkan siswanya dengan alasan keselamatan, namun banjir tak kunjung surut. Murid-murid dipindahkan untuk belajar di gedung darurat ini, Pak. Ini sebagian naik perahu, sebagian juga jalan kaki, tapi bagian Gudembela ke sana, Pak, jalan kaki. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan bagaimana jalan keluarnya sehingga bisa proses belajar dilaksanakan. Bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terjadi sejak Maret 2024 ini disebabkan jebolnya tanggul Sungai Rongkong. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubat, iNews melaporkan.
Sementara itu, banjir rob merendam ribuan rumah di 11 rukun tetangga Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Ribuan rumah di 11 rukun tetangga di kawasan Muara Angke, Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara terendam air rob. Peristiwa ini mengganggu aktivitas warga. Air dengan ketinggian 50 hingga 80 cm membuat sejumlah warga yang mengendarai sepeda motor mogok dan terpaksa harus didorong. Air rob yang menggenangi permukiman warga berwarna hitam dan berbau. Meski demikian, warga enggan mengungsi dan menunggu air surut. Bahkan, banjir rob dimanfaatkan anak-anak untuk bermain. Sebelumnya, warga sudah diperingatkan BPBD DKI Jakarta fenomena musim angin timur yang mengakibatkan banjir pesisir 4 hingga 10 Juni. Yang dimana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pamflet dari BPBD yang disampaikan sama kita bahwa fenomena banjir akan terjadi di tanggal 4 sampai tanggal 10. Semuanya ada 11 RT yang tergenang. Warga berharap pemerintah DKI Jakarta memiliki solusi mencegah banjir rob di permukiman warga yang berada di pesisir laut jika musim angin timur tiba. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ibu bisa bagi Anda warga Jakarta Timur hendaknya memastikan rumah dan lingkungan Anda bebas jentik nyamuk. Ya, karena jika tidak akan ada denda hingga 50 juta yang siap menanti. Penetapan sanksi denda ini berdasarkan peraturan daerah tentang pengendalian penyakit demam berdarah. Ini era apa, Pak? Ini era apa? Penerapan sanksi denda hingga 50 juta rupiah untuk rumah di daerah Jakarta Timur yang kedapatan ada jentik nyamuk dicetuskan karena tingginya kasus demam berdarah. Di Jakarta Timur pada bulan Mei tercatat setidaknya ada 2.290 kasus demam berdarah. Untuk memutus penyebaran kasus demam berdarah, dibutuhkan peran masyarakat dengan pemberantasan sarang nyamuk dan pembersihan jentik nyamuk. Apabila masih ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti di rumah warga, maka warga harus siap dengan sanksi denda hingga 50 juta rupiah. Namun pemberian sanksi sebesar 50 juta tidak langsung dikenakan, melainkan dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penempelan stiker, hingga upaya terakhir dengan pemberian sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Memang pendekatan untuk memutus mata rantai penyebaran penyamuk demam berdarah ini tidak kemudian mengedepankan penegakan hukum semata, tetapi lebih kepada bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakatnya oleh camat, lurah, dan beserta perangkat-perangkat wilayah lainnya yang ketika PSN dilakukan upaya edukasi. Penerapan denda ini diharapkan dapat menekan angka penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota, pemirsa, di mana sejumlah pangkalan gas LPG di Jakarta telah menerapkan pembelian gas LPG 3 kg dengan menggunakan KTP. Namun penggunaan masih secara manual, mencatat nomor NIK atau fotokopi KTP baru memasukkan data ke dalam aplikasi. Pangkalan gas LPG Sri Sulastri di kawasan Keramat Pulau Dalam 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telah menjalankan peraturan baru Pertamina mewajibkan KTP untuk pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau gas melon. Namun penggunaan KTP masih dilakukan manual, tidak langsung masukkan data pembeli ke dalam aplikasi Monika. Saya minta fotokopinya, nanti kita catat NIK-nya. Terus kalau rumah tangga itu kan kita tahu berapa pemakaiannya. Terus kalau untuk UMKM juga berapa gitu. Kita catat itu tiap hari tuh beli berapa gitu. Nanti kita input gitu. Kita input namanya Monika. Sebagian langganan menerima peraturan baru ini, sementara sebagian lainnya mengaku direpotkan. Peraturan penggunaan KTP untuk pembelian gas melon dilakukan guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Pertamina mencatat hingga April 2024 terdapat 253.365 pangkalan yang aktif menyalurkan LPG ukuran 3 kg. Peraturan ini akan diterapkan di seluruh agen dan pangkalan di Indonesia. Dari Jakarta, Elsie Casey, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Bisa diduga lift macet, 6 orang tamu hotel terjebak di dalam lift saat hendak makan siang di sebuah hotel di Kota Bogor, Jawa Barat. Tugas damkar yang tiba di lokasi berhasil menyelamatkan para korban usai mencungkil pintu lift menggunakan alat hidrolik. Ya bentar. Mana kunci ini kecil? Alami gangguan sistem, 6 orang tamu hotel terjebak di dalam lift saat hendak makan siang di sebuah hotel di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar Kota Bogor yang tiba di lokasi langsung berusaha mengevakuasi 6 orang pengunjung hotel tersebut. Dalam proses evakuasi, petugas bahu-membahu membongkar pintu yang macet menggunakan alat hidrolik. Setelah pintu terbuka, akhirnya korban dapat dikeluarkan satu persatu. Sementara itu penyebab gangguan sistem lift belum diketahui karena petugas maintenance sedang tidak ada di lokasi. Penyebabnya belum diketahui karena petugas untuk maintenance liftnya sedang melaksanakan cuti. Kondisi mati lampu nggak? Kondisi tidak mati lampu. Diketahui para korban tengah turun menaiki lift dari lantai 2 menuju lantai 1 saat hendak makan siang dan terjebak di dalam lift selama 20 menit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bisa viral toa atau pengeras suara milik Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Simpang Priok, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rusak di berondong ratusan peluru senapan angin. 246 peluru bersarang di dalam satu unit toa membuat suara toa tidak berfungsi dengan baik. Aksi pengrusakan toa atau pengeras suara dilakukan oleh orang tidak dikenal. Toa tersebut mengalami kerusakan akibat ditembaki menggunakan senapan angin laras panjang. Belum diketahui secara pasti kapan peristiwa penembakan ini terjadi. Namun kejadian viral dan bikin heboh di media sosial pada Senin 3 Juni 2024 lalu. Kejadian baru diketahui saat pengurus masjid ingin mengganti jam digital di masjid yang rusak akibat tersambar petir. Saat petugas mengecek aliran arus listrik, pengurus masjid mendengar suara toa mengeluarkan suara yang sangat kecil. Pengurus masjid kemudian memeriksa toa yang ada di menara masjid. Setelah diperiksa, ternyata toa telah berlubang banyak dan peluru senapan angin bertaburan di dalam toa yang rusak. Pengurus masjid lalu menurunkan toa yang rusak. Dari dalam toa juga ditemukan peluru senapan angin sebanyak 246 butir. Pengurus masjid melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Lubuk Linggau guna mengungkap siapa yang menembaki toa masjid. Sudah kami turunkan, ada yang kawan-kawan jamaah yang ngitung peluru itu dihitung sama ada juga. berapa peluru Pak yang kalau bersarang yang di toa? Itu galaunya ada 246 yang terhitung. Jenis senjata yang menembak itu apa? Senjata apa itu? Itu hanya asumsi kami saja, itu senapan angin kayaknya. Dan diperkirakan mungkin itu jarak dekat. Sementara itu, petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau sudah mendatangi TKP guna proses penyelidikan. Petugas kepolisian membelikan toa yang baru untuk menggantikan toa yang rusak akibat ditembaki oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sebelumnya, saat akan memasuki Ditreskrimum Polda Jawa Barat, kuasa hukum keluarga Vina menjelaskan bahwa pihak Hotman 911 merupakan kuasa hukum yang sah keluarga almarhumah Vina. Pihak keluarga tidak pernah memberikan tanda tangan surat apapun dari oknum yang mengaku kuasa hukum keluarga Vina sejak tahun 2016 lalu. Kita bawa SK-nya, tadi mana SK-nya? Kita bawa SK-nya ya. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan. Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun ya. Kalau memang oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina sejak tahun 2016
mereka ya harusnya dari dulu ada perkembangan. Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Hotman 911 mereka baru muncul gitu loh. Menurut kakak Vina, Marliana mengungkapkan sejak awal kasus 2016, keluarga tidak merasa tanda tangan dan pada saat itu justru tidak ada pendampingan dari pihak manapun. Dari awal kasus itu kami keluarga nggak ngerasa tanda tangan ya, nggak ngerasa tanda tangan dan pada saat itu tidak ada pendampingan. Justru kami mencari-cari waktu itu. Keluarga Vina sendiri sudah menandatangani surat kuasa kepada tim Hotman 911 sehingga seluruh kasus akan dibantu penanganannya oleh tim Hotman 911. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, juga penuhi panggilan penyidik Polda Jabar pada Selasa malam. Ya, Liga mencabut BAP-nya yang ia berikan pada tahun 2016 lalu. Liga Akbar, teman Eki dan Vina yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Cirebon tahun 2016 silam, penuhi panggilan penyidik Polda Jabar. Liga diperiksa penyidik kurang lebih 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum mengatakan Liga Akbar akan mencabut sebagian keterangannya yang disebutkan tahun 2016 dan menyiapkan 4 saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar saat ini. Saya untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi-saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Liga mengakui jika dirinya merupakan teman dekat Eki. Hal ini dibuktikan dengan kedekatannya Liga dengan keluarga Eki seperti halnya keluarga. Liga kan dulu kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Rencananya, kuasa hukum Liga juga akan mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat menceritakan kronologis saat menolong korban Eki dan Vina di tempat kejadian perkara. Ya, dan berikut cuplikan program The Prime Show bersama Abraham Silaban. Begini. Persisnya seperti ini, Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak pemirsa, saya bisa pastikan. Iya. Ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Eki waktu itu. Silakan, Pak. Bangun, Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Ya. Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Ya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak bisa identifikasi. Tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya, Pak ya? Oke. Bapak sempat melihat nggak, Pak? Eki menggunakan jaket. Jaket, emang pakai jaket. Pakai jaket. Pakai jaket. Jaket apa? Jaket. Kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu. Iya, betul. Semacam ada perkumpulan motor iya, begitu betul, ya, Pak ya. Iya, kalau masih ingat, iya. Warna jaket itu apa? Biru putih, biru putih. Biru putih. Ya, biru putih ada. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka. Di kepala, di kepala. Di kepala saja ya. Kepala tapi aja. Wajah tidak. Tidak. Ya, ini ambil segini aja, Om. Itu cuma berapa meter, Om? Oke, segini, Pak? Ya. Oke, bisa maju, Pak? Ya. Oke. Ini 5 meter, Pak. Bentar, Pak. Nah, oke. Ya. 2 meter, Om. Oke, ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya, Pak ya? 7 meter. Jarak antara Eki dan Vina. Oke. Waktu itu saya habis nolong si Eki siapa? Korban laki. Eki. Karena dia, aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Nah, dia minta tolong
tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Masih. Dan masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Oh, maaf Pak, kita harus cepat ini Pak. Terlentang gitu. Posisi seperti ini Nah, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, tangan ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Tolong. Coba gambarkan. Coba membangkitkan nggak Vina? Bangkitkan, duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia terlentang. Oke. Kepalanya saya angkat. Oke. Saya papa. Posisi dia itu saya papa kepalanya. Jadi saya peragakan Bapak nih. Bapak seperti ini posisinya. Iya. Oke. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Bersumpah demi Allah. Aku bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Saya rela mati. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Dan kami terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Togi dan Nabila. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas langsung di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur menjelang jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priok tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan dan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan kami menghimbau juga bagi para pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lain. Selanjutnya dari arah Pasar Rebo yang akan berbelok ke arah Bekasi juga cukup ramai dan saat ini mengalami ketersendatan dikarenakan antrian traffic light yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan tidak perlu khawatir pemirsa karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk di arah sebaliknya dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Cililitan maupun Pasar Rebo tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi para pejalan kaki yang akan melintasi kawasan ini dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Dan berdasarkan data YRSPS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 283 kasus laka lantas yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan 348 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 100% terjadi di jalan non-tol dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan gagal menjaga jarak dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk kembali meningkatkan konsentrasi pada saat berkendara, mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia yang melaporkan. Kembali pada Togi dan juga Nabila. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia dari NTMC Polri melaporkan langsung dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, pemerintah melalui Korlantas Polri akan memberlakukan jaminan kesehatan nasional sebagai syarat mutlak pembuatan surat izin mengemudi. Ya, kebijakan ini akan diuji coba per 1 Juli 2024 mendatang.
Polri akan memberlakukan aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan dan memperpanjang masa berlaku SIM A, SIM B, dan SIM C. Ketentuan ini akan diuji coba mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 di 7 provinsi termasuk DKI Jakarta. Sementara itu, sejauh ini terdapat 63 juta masyarakat yang tercatat CKN-nya tidak aktif dari 270,4 juta peserta. Hal ini menjadi sorotan dan menimbulkan tanggapan yang berbeda di masyarakat. Agak sedikit berat bagaimana dengan yang istilahnya tidak mandiri, yang di-cover dengan pemerintah segala macam. Ya karena saya ada ya saya nggak ada masalah gitu loh. Tapi secara keseluruhan sih menurut saya agak sedikit berat ya buat masyarakat ya. Perusahaan yang sekarang tuh nggak nanggung BPJS, jadi aku mandiri gitu, cuma belum aku bayar gitu. Gitu kan, namanya orang mau buat SIM itu kan bisa jadi kepentingan orang kan, buat dia berkendara kayak gitu kan. Cuma kalau misalkan BPJS syarat utamanya, kalau aku sih kurang setuju ya, karena kayak dipersulit aja gitu ngerasanya. Dilaporkan ke polisi, Tiko Arya Wardana, suami BCL, membantah tudingan mantan istrinya atas dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Ya, kuasa hukum Tiko meminta polisi gelar perkara terbuka. Kuasa hukum Tiko Wardana Irfan Asgar menegaskan, jika kliennya telah melaporkan keuangan kepada mantan istrinya Awe, hingga perusahaan yang bergerak di bisnis kuliner miliknya berakhir bangkrut. Irfan mempertanyakan, mengapa Awe mengungkit persoalan ini setelah Tiko menikah dengan BCL. Urusan ini urusan murni bisnis yang tidak untung, tapi seolah-olah dikemas sebagai penggelapan, penipuan, dan segala macam. Ini yang salah kaprah. Bukan itu artinya? Lawyer ya, secara kuasa hukum, ya kalau saya melihat kondisinya hari ini, kenapa nggak dibombastiskan sebelum ada pernikahan dengan public figure ya kan? Laporannya kan jauh sebelum ada pernikahan ini. Kenapa baru-baru sekarang? Ya kan, sprintnya aja sudah 3 kali. Suami BCL Tiko Arya Wardana sebelumnya dilaporkan oleh mantan istrinya Awe ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Christina Francisca, iNews melaporkan. Akibat korupsi dana desa ratusan juta rupiah, seorang kepala desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diringkus polisi. Ya, tersangka menggunakan dana perbaikan jalan desa untuk investasi tanah pribadi. Kepala Desa Tirto, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga melakukan korupsi dana sebesar 786,2 juta rupiah. Tersangka Aziz Murtado menyelewengkan dana bantuan dari APBD Pemprov Jawa Tengah yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan di 5 dusun. Modus tersangka yaitu meminta seluruh dana dicairkan dari bendahara desa. Namun, dana tidak dibayarkan ke pelaksana proyek perbaikan jalan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa, yakni investasi tanah. Telah dilakukan pencairan, kemudian tersangka mengelola langsung uang dan kegiatan tersebut, pembayaran ke pihak pelaksana proyek tidak terlaksana namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi uang yang tadi sudah diambil tidak dibayarkan kepada pelaksana proyek. Itu dipinjam teman, katanya untuk DP lahan di Kulon Progo. Terus yang lainnya untuk transport ke sana ke sini, itu kan yang pinjam jadinya orang tua. Akibat korupsi dana desa, tersangka terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Buruh di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar unjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat. Ya, dalam aksinya buruh meminta pemerintah mencabut kebijakan tapera yang dianggap semakin menyulitkan kaum buruh. Kurang atas, kurang atas. Sejumlah buruh dari Serikat Pekerja di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Tangerang Rabu siang. Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat.
Buruh menilai iuran wajib untuk tabungan perumahan rakyat akan menambah beban mereka di tengah kenaikan upah yang kecil dan biaya hidup yang semakin tinggi. Para buruh juga menyesalkan banyaknya potongan yang harus dikeluarkan setiap bulannya seperti untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari kaum buruh jelas-jelas menolak karena undang-undang tersebut kami anggap itu cacat, kami anggap itu tidak sesuai bagi kami kalau kaum buruh yang notabene penghasilannya di bawah upah sebesar 5 juta. Banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah, kan terus harus dipotong lagi. Sekarang ini aja kami dari Komite Upah Layak tahun kemarin kami mengadakan riset pengeluaran upah buruh sebulan di Kabupaten Tangerang. 3 juta upah buruh itu adalah untuk makan saja. Yang lain-lain itu kekurangan. Ini jelas kenapa saat ini banyak buruh yang terjerat pinjol. Sekarang ditambah dengan kebijakan yang baru dipotong lagi, tentu ini akan sangat menyusahkan kawan-kawan buruh. Selain itu, buruh juga beranggapan kebijakan Tapera tidak serta-merta menjamin para kaum buruh untuk dapat segera memiliki rumah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mendesak agar kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera jangan dipaksakan. Ya, harusnya iuran Tapera dilakukan secara sukarela. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menyebutkan polemik iuran Tapera membuat para pengusaha dan buruh geram dan merasa keberatan atas potongan dari gaji per bulan. APindo bahkan meminta pemerintah untuk meninjau ulang aturan yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat yang berisi memotong gaji pekerja dan pemberi kerja sebesar 3% tersebut. Sinta Kamdani menegaskan jika pemerintah tidak merespon untuk mereview aturan ini, pengusaha dan buruh bahkan bakal mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi dan PP Nomor 21 Tahun 2024 akan diajukan ke Mahkamah Agung. Kami jelas akan masuk memberikan lebih rinci lagi, walaupun sebelumnya sudah kami berikan mengenai apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan yang pasti tadi konsep antara pemaksaan dan sukarela ini penting gitu, bahwa kalau sukarela ya monggo gitu kalau memakai, tapi yang jelas ini tidak bisa dipaksakan. Pemerintah saat ini sedang merancang aturan peserta Tapera termasuk bagi pekerja informal seperti ojek online. Ya, namun rencananya itu menuai pro dan kontra di kalangan pengemudi ojek online sebab belum ada aturan yang jelas dan kurangnya sosialisasi. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan Tapera atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan Tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera. Besaran simpanan Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta kerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Selain itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan aturan peserta Tapera bagi para pekerja informal meliputi ojek online serta kurir. Namun rencana itu menuai pro dan kontra. Sejumlah pengemudi ojek online yang mendukung kebijakan Tapera asalkan pengelolaannya jelas dan transparan, namun tak sedikit yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini. Tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Nah, itu bagus untuk dapetin rumah Tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak dari tabungan kita dikelola, bener apa enggak, permasalahan di situ kok. Kalau saya sih nggak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau
Kita nabung buat perumahan rakyat, argo aja kecil. Potongan dari aplikator gede, terus mau dapat apaan? Penerapan tapera akan dimulai mulai tahun 2027 dengan dibentuk komite yang diisi oleh Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan pihak profesional. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini disoroti dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah. Ya, bahkan 40% masyarakat kelas menengah terancam masuk golongan miskin karena beban yang ditanggung tak sejalan dengan pendapatan mereka. Beban masyarakat kelas menengah kian bertambah di tengah tren kenaikan harga barang dan jasa. Sementara pendapatan tumbuh melambat. Masyarakat semakin tersudut lantaran pemerintah merilis kebijakan yang justru menambah berat beban mereka, seperti iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dipungut biaya sebesar 3% dari penghasilan bulanan. Sebelumnya, pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Keselamatan Kerja JKK, dan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun hingga Koperasi Karyawan. Sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau masyarakat menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah. Kekhawatiran tersebut timbul lantaran kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah. Sementara dari sisi upah minimum kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan. Biaya yang begitu berat ditambah banyaknya pungutan juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah. Nantinya beberapa hal tersebut akan berpengaruh kepada pelaku usaha yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi. Seharusnya upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah memperbaiki UMP pekerja, selain memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal. Misalnya menaikkan UMP pekerja sebesar 8% per tahun selama 2 tahun menjelang 2027. Sehingga ketika masa potongan tapera masuk, hal itu tidak berpengaruh terhadap pendapatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui persiapan jelang pertandingan Indonesia versus Irak sore nanti, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, Faisal, apakah sejumlah persiapan sudah tampak nih di Stadion Utama Gelora Bung Karno pagi ini? Ya, Togi, Nabila, dan juga pemirsa, kami memantau di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Memang pada pagi ini belum terlihat adanya kedatangan dari para supporter tim nasional Garuda yang akan berlaga pada sore nanti. Di sini kami memantau di kawasan SUGBK memang terlihat cukup ramai, namun ramai oleh masyarakat yang sedang melakukan aktivitas jogging pagi saja. Namun untuk saat ini memang dari pantauan kami belum terlihat adanya kedatangan daripada supporter timnas Garuda. Dikatakan laganya baru akan dimulai atau kick off pada pukul 4 sore nanti. Togi, Nabila, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang informasi yang kami dapatkan dari Humas PSSI memang tidak ada booth atau stand penukaran tiket di sini, melainkan artinya memang nantinya masyarakat yang sudah membeli tiket bisa langsung menunjukkan tiket yang sudah dibeli saja secara online ke petugas yang ada di sini, kemudian baru bisa masuk ke tribun-tribun yang ada di stadion untuk menyaksikan laga kontra Irak yang akan mulai pada pukul 4 sore nanti. Togi, Nabila, dan juga pemirsa, memang laga kontra Irak ini menjadi laga yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola tanah air. Dikatakan bisa jadi laga pada sore nanti merupakan penentu Indonesia bisa lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Memang saat ini Indonesia atau timnas Garuda sudah mengumpulkan poin sebanyak 7 poin dari 4 laga yang sudah dijalani oleh timnas Garuda, di mana saat ini tim nasional Indonesia menempati posisi atau urutan kedua di bawah tim nasional Irak yang sudah mengumpulkan 12 poin. Jika pada kontra Irak nanti bisa menang, maka memang secara otomatis tim nasional Indonesia bisa akan lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Namun jika timnas Indonesia pada sore nanti melawan Irak kalah ataupun seri, maka hukumnya wajib menang pada laga selanjutnya melawan Filipina untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
dunia. Kemudian dapat kami sampaikan pula bahwa memang diprediksi pada laga kontra Irak sore nanti memang tim nasional atau besutan dari Sintayong ini akan menggunakan formasi 3-4-3 dengan menggunakan 2 sayap. Kemudian untuk pemain yang diturunkan memang pada laga sore nanti diprediksi atau kemungkinan besar sama dengan pemain yang diturunkan pada pertandingan sebelumnya atau pada pertandingan sahabat sebelumnya maksud kami. Kemudian Togi, Nabila dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang selain butuh dukungan doa daripada masyarakat Indonesia, kita sebagai warga Indonesia juga harus mendukung tim nasional Indonesia akan berlaga pada sore nanti untuk bisa lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk sementara demikian Togi, Nabila, kita nantikan match pada sore nanti. Baik, kita akan sama-sama nantikan bagaimana match sore nanti. Terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, timnas Indonesia akan menjamu tim Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Timnas Indonesia harus bangkit dan juga fokus ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024, kemudian melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Ini ada beberapa cabang olahraga, 5 cabang olahraga lagi yang Juni akan penentuan. Oh, 5 lagi nih ya? Ya. Jadi sejauh ini udah berapa cabur yang udah confirm akan masuk? 8. Oke, target? Target itu ada 13 yang 13. Kita dari awal sudah prediksi akan lolos, makanya kita ikut kualifikasi semua. Oh, target 13 berarti 5 ini ekspektasinya harus lolos ya? Harus lolos, ya. 13 cabur dengan kalau atlet sih estimasi 20 sampai 25 mungkin ya. Karena kalau udah kita berbicara dengan Olimpiade dunia itu sangat berbeda dengan tingkat regional Asia, apalagi ASEAN. Dan hitungan estimasi seperti itu sangat terukur dari cabang-cabang olahraga yang selama ini sudah realistis bisa lolos di Olimpiade. Tapi untuk yang kali ini, alhamdulillah kita ada tambahan di panjat tebing, terus ada di surfing, dan voli pantai ini kalau lolos sejarah juga. Kalau lolos ini sejarah? Sejarah. Ya, pastinya kita saat ini masih berharap juga badminton, karena ada badminton. Badminton pasti, karena pastinya bagaimana kita melihat kemarin di Thomas Uber dan All England, itu kita sudah bisa meraih puncak dan memenangkan yang selama ini tidak bisa dimenangkan nomor 1 dunia. Dan itu untuk putra dan putri. Dan untuk angkat besi juga sama. Kita masih kemarin kejuaraan dunia baru-baru ini tetap masih memegang peringkat nomor 1. Jadi kalau berdasarkan data empiris sekarang, itu harusnya jika konsisten di Olimpiade nanti harusnya bisa menyumbangkan medali. Dan yang terbaru yang tadi saya sampaikan, di mana untuk panjat tebing itu kita memiliki atlet putri nomor 2 di dunia dan atlet putranya nomor 1 di dunia. Jadi kalau ini konsisten sampai Olimpiade dan kita bisa menjaga bersama, baik itu dari fisik dan psikologisnya, itu insya Allah juga ada tambahan medali. Terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, Pulau Bangka memiliki beragam destinasi wisata alam yang unik dan juga asri. Salah satunya adalah pemandian air panas. Ya, selain kolam pemandian air panas, terdapat juga sumur air panas yang dimanfaatkan warga sebagai sumber air minum. Ratusan orang memadati pemandian air panas Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Meskipun tidak terdapat gunung berapi, namun di desa ini terdapat sumber air panas yang berasal dari perut bumi. Keunikan inilah yang dimanfaatkan warga setempat dengan mengelola tempat tersebut menjadi objek wisata. Selain bisa merasakan sensasi mandi air hangat, pengunjung juga bisa melakukan terapi kesehatan dengan merendam kaki di kolam yang telah disediakan pengelola. Warga juga memanfaatkan sumur yang memiliki sumber mata air panas alami tersebut sebagai salah satu sumber air bersih yang bisa langsung diminum untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau malam habis mandi ini enak, agak segaran badan. Capek-capek kan, habis berenang sini. Kalau malamnya pasti tidur lelap.
besoknya bangun udah seger lagi. Tadi memang terasa panas air. Oh terasa, kalau yang ini kurang yang itu ya, yang terasa banget. Panas ini kita tidak ada gunung Merapi ataupun bukit yang ada di sekitar sini. Jadi memang murni dari bebatuan-bebatuan yang kami juga belum tahu pasti itu sumbernya dari apa. Yang pasti di sini tidak ada sumber ataupun gunung Merapi ataupun bukit, tetapi cuma hanya ada bebatuan-bebatuan di bawah sumber air panas ini. Objek wisata unik di Bangka Selatan ini pun dikelola dengan berbagai fasilitas seperti toilet, musola, homestay, dan kafe dengan harga yang terjangkau. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Malang, Jawa Timur rupanya juga tidak mau ketinggalan tren kuliner yang kini sedang viral. Ya, sebuah rumah makan di kota ini menawarkan menu dan andalan yakni kepala dan rahang tuna bakar. Bagaimana sensasinya? Berikut informasinya. Terletak di Sendang Biru di Jalan Ciliwung, Kota Malang ini, kedai makanan laut ini sudah dipadati pembeli ketika baru dibuka pada sore hari. Para pembeli memilih langsung ikan laut segar yang akan dinikmati seperti tuna, kakap, sekar taji, lobster, dan cumi. Dan yang tengah viral dari kedai ini adalah sajian kepala dan rahang tuna berukuran jumbo. Kepala dan rahang tuna yang sudah dibersihkan direndam bumbu khusus, kemudian dibungkus daun pisang, lalu dibakar. Kepala dan rahang tuna dibakar selama sekitar 30 menit dengan 2 kali proses pengolesan bumbu khas. Untuk kualitas ekspor, jadi saat pemiletan itu kan yang dikirim cuma daging bagian badan, dan untuk kepala itu kan dijual di kalangan lokal. Daging yang kami jual itu juga daging-daging yang memang grade, ada di grade A, makanya juga kelasnya kelas-kelas daging ekspor. Satu kepala ikan tuna berukuran jumbo bisa disantap bersama-sama. Daging yang berada di sudut kepala dan rahang pun menambah sensasi kelezatan kuliner ini. Seru sih, karena kan kayak kita mulai dari ngancurin, nemuin beberapa daging, lemak, otot-ototnya. Serunya karena ada ngancurin rahangnya itu juga. Banyak, ternyata dagingnya banyak. Kita kira kayak, oh ini udah selesai, ternyata pas dicari-cari lagi, nemu lagi. Banyak banget. Lemak-lemaknya juga enak sih. Enak. Bumbunya juga ngeresep banget. Dalam sehari, kedai kaki lima ini mampu menjual 50 hingga 60 kg ikan segar. Mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan sensasi kepala dan rahang tuna bakar kaki lima ini? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.